Aturan baru soal potongan gaji pekerja untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA menuai kontroversi di masyarakat. Aturan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 yang telah ditekan oleh Presiden Joko Widodo. Aturan tersebut merupakan perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Berbagai pihak ramai-ramai menolak kebijakan ini. Siapa saja pihak yang menolak ini dan apa alasan mereka menolak aturan soal TAPERA? Penolakan pertama datang dari kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo berencana untuk membawa Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan TAPERA ke Mahkamah Agung. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum APindo Sinta Kamdani dalam konferensi pers di kantor APindo Jakarta, Jumat 31 Mei 2024. Sinta menyebut, pihaknya sedang memikirkan apa yang mau dibawa ke Mahkamah Agung. Pasalnya, peraturan itu mewajibkan pemberi kerja atau perusahaan swasta untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Padahal menurutnya, aturan terkait iuran TAPERA boleh saja dibuat, akan tetapi seharusnya dalam bentuk sukarela dan bukan suatu kewajiban. Sekali lagi kami tegaskan di sini, yang jadi permasalahan adalah mengenai aspek konsep tabungan gitu. Jadi ini adalah kembali lagi tabungan. Nah kalau tabungan itu harus konsepnya sebenarnya sukarela gitu ya. Dan marilah kita bersama-sama optimalkan yang sudah ada di jaminan sosial ini bagaimana untuk pemanfaatan dalam penyiapan ya. Tak hanya dari kalangan pengusaha, Serikat Buruh juga tak ketinggalan untuk menolak aturan soal TAPERA. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Eli Rosita mengatakan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam sosialisasi dan pembuatan aturan TAPERA Jumat 31 Mei 2024. Pihak pemerintah disebutnya terlalu banyak membuat aturan yang kontroversial hingga membuat ia dan rekan-rekannya di Serikat Buruh kewalahan. Ia mencontohkan soal kontroversi Undang-Undang Omnibus Law yang belum selesai dan kini akan ditambah aturan TAPERA yang juga kontroversial. Kalau kita mungkin pernah terlibat, kita pasti tidak sekeras ini berstatement atau meminta ada revisi atau menolak. Masalahnya kita masih sibuk menonton Vina, masih sibuk dengan yang mengikuti kejaksaan. Serikat Buruh masih sibuk dengan Omnibus Law, ada lagi cerita-cerita yang lain. Ini tiba-tiba ada dan berkomentar semuanya. Dan yang saya salut adalah ada dari DPR yang mengatakan ini perlu direvisi. Dan kalau saya tidak salah baca ya, mudah-mudahan Pak Erlangga juga saya baca tadi ini butuh direvisi. Artinya kenapa ini semua dari semua stakeholder ini bereaksi bahwa ini tidak boleh dilaksanakan dulu. Ia juga mempertanyakan apakah dana TAPERA bisa diambil ketika pekerja sedang membutuhkan uang tersebut. Pasalnya, kata Eli, ia mengetahui iuran itu baru bisa diambil setelah para pekerja pensiun. Sebenarnya efeknya bermanfaat kalau memang langsung bisa diakses oleh mereka yang membutuhkan. Tapi coba nanti teman-teman membaca undang-undangnya dan peraturannya bahwa itu tidak ada batas. Anda itu menyiur kalau upah Anda itu berapa. Lalu kapan, berapa tahun kamu menyiur dan berapa tahun kemudian kamu bisa dapat rumah, tidak. Artinya teman-teman jurnalis di sini, kamu ini membayar juga kamu. Dan kamu belum tentu kamu dapat rumah, kamu membantu orang-orang yang miskinnya sama dengan kami gitu. Nah, apakah Anda setuju dengan itu? Jadi nanti tulisannya jelas bahwa jurnalis itu juga membantu kami lah untuk menolak ini karena kami nggak mau dipotong upah kami walaupun 100.000 ya. Ini clear dari Serikat Buruh. Saat ini kami tidak ingin bahwa kami dipaksa menabung dan tabungan itu kami tidak bisa untuk ambil untuk membeli beras atau menyekolahkan anak. Tak hanya dari Serikat Buruh, Serikat Pekerja pun kompak menolak TAPERA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI sekaligus Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal pada Kamis 30 Mei 2024 menyebut, hitung-hitungan TAPERA tidak masuk akal bagi pekerja untuk dapat membeli rumah.
Sebelum menjadi tapera, sebenarnya aturan ini sudah ada sejak lama. Hanya saja, kala itu masih bernama Program Tabungan Perumahan atau Taperum, serta hanya ditujukan bagi PNS. Nah, saat masih bernama Taperum, ternyata program ini juga dikeluhkan oleh beberapa PNS. Salah satunya oleh Tama, bukan nama sebenarnya, yang mengaku bingung dengan mekanisme pungutan iuran Tapera Rabu 29 Mei 2024. Ia lalu memperlihatkan informasi tabungan kepesertaan Tapera miliknya. Dari buku itu, diketahui saldo tabungannya selama 5 tahun hanya mencapai Rp147.728.000. Padahal gaji pokoknya ada di sekitar 2 juta per bulan. Oleh karenanya, ia menyoroti keterbukaan informasi simpanan yang dikelola oleh BP Tapera. Tak hanya terkait simpanan, informasi BP Tapera terkait fasilitas pembiayaan perumahan juga dinilai Tama kurang jelas. Sementara itu, pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menjelaskan, Tapera adalah upaya pemerintah Jokowi untuk kemaslahatan papan masyarakat. Ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Untuk itu maka kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras, memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu nggak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Itu sebenarnya yang dipikirkan.